Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, good morning. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya di masa pandemi. Harus pintar jaga-jaga kesehatan ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar daring dari rumah. Oke, untuk pertemuan IPS kelas 7 kali ini, kemarin sudah Ibu berikan materi tentang interaksi antar ruang. Nah, untuk tugasnya kemarin ya, tugas 1 itu kalian mengerjakan LKPD aktivitas 1 yang bagian A. Nah, anak-anak sebelum nanti kalian mengerjakan tugasnya, di sini Ibu sampaikan dulu materi ya, sedikit saja tentang lanjutan interaksi antar ruang. Baik, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang apa itu ruang, kemudian apa itu interaksi antar ruang. Masih ingat kalian? Ruang adalah satu wilayah. Konsep ruang dalam ilmu geografi itu diartikan sebagai wilayah atau daerah. Kemudian interaksi antar ruang itu adalah hubungan antar wilayah. Kemarin kalian sudah menonton video tentang pembatasan antar wilayah. PT Suite Indo Lampung ya, tempat kita ini dibatasi untuk mobilitas penduduknya. Kalian dilarang keluar site. Nah, itu pembatasan interaksi antar ruang. Kemudian dampaknya apa? Kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian di sini anak-anak yang harus kalian isi ya, yang harus kalian isi nanti LKPD melanjutkan yang kemarin ya, LKPD aktivitas 1 yang bagian B, kemudian sampai dengan LKPD aktivitas 3, semua dikerjakan. Sebentar Ibu presentkan. Nah, LKPD nanti Ibu bagikan di WA group ya anak-anak. Nah, di sini LKPD-nya seperti ini, Nak. Nah, ini LKPD, kemarin kan kalian mengerjakan yang aktivitas 1A, yang ini mengamati video pembatasan wilayah. Nah, kemudian nanti yang harus kalian kerjakan berikutnya yaitu yang bagian B, Nak. Aktivitas 1 bagian B. Nah, di sini ada langkah-langkah mengerjakannya. Lengkapi peta konsep interaksi antar ruang berikut ini. Kamu isikan di sini. Kemudian lanjut ke kegiatan 2, aktivitas 2. Ini kalian mengamati gambar. Ada 2 gambar di sini ya, itu gambar aktivitas ekonomi. Kemudian kalian cermati apa gambar tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Kemudian kalian isikan jawaban kalian di kolom jawaban. Oke, berikutnya yang terakhir itu untuk LKPD aktivitas 3 ya. Untuk aktivitas 3 ini Nak di sini Ibu punya teks ya. Ini teksnya. Teksnya berjudul perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, di sini silakan kalian cermati teksnya, kalian baca teksnya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Bagaimana kaitan perdagangan antar wilayah dengan interaksi antar ruang dan sebagainya, nanti kalian isikan di bagian kolom pengisian jawaban ya Nak ya. Nah, itu tugas kalian. Kemudian untuk kegiatan 3 ini kalian tidak usah diisi, hanya sampai di kegiatan 2. Oke, ini untuk aktivitas atau tugas yang harus kalian isikan. Oke, berikutnya anak-anak di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tambahan untuk penguatan materi interaksi antar ruang. Perhatikan kalian PPT Ibu. Oke, di sini Ibu punya PPT ya, yang harus kalian perhatikan di sini. Nah, ini untuk bentuk LKPD tadi, kemudian cara petunjuk pengisian LKPD tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian di sini ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. Kemarin sudah Ibu jelaskan banyak ya mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sekarang akan kalian pelajari apa sih pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi itu adalah dengan dapat terpenuhinya kebutuhan di satu daerah.
Misalkan, daerah yang wilayah A merupakan daerah perkampungan nelayan, wilayah pantai. Nah, kemudian lingkungan mereka itu berada di pesisir pantai. Pada suatu waktu, daerah tersebut sangat membutuhkan sayuran. Jadi, mereka mencoba mencari sayuran tersebut di daerah B. Berikutnya, daerah B merupakan daerah penghasil sayuran. Lingkungan perkampungannya berada di atas pegunungan. Pada suatu hari, mereka membutuhkan ikan. Jadi, mereka mencoba mendatangi daerah A untuk mencari ikan. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhannya, mereka saling berinteraksi, saling berhubungan, saling barter, saling tukar antara produksi ikan yang ada di wilayah A dengan penghasil sayuran di wilayah B. Nah, dengan demikian, kebutuhan akan pangan antara wilayah A dan B itu bisa saling tercukupi atau terpenuhi. Baik, anak-anak, di sini Ibu punya video ya, Nak ya. Silakan kalian amati untuk menunjang kalian mengerjakan LKPD tadi. Perhatikan video berikut ini. GS Channel Revolusi Ruang. Namun sebelum melanjutkannya ya, tahu ruang itu apa di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan, di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Selanjutnya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A, di mana daerah A
menghasilkan hanya sayuran, dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Oke, itu tadi videonya Nana sudah ditonton ya. Oke, tugasnya adalah Ibu ulangi sekali lagi. Untuk tugas yang pertama, silakan kalian absen dulu di kolom komentar ini ya, di bawah Ibu ini. Silakan absen, nama, kelas, jangan lupa. Kemudian tugas yang kedua, mengisi LKPD tadi ya Nak ya, aktivitas 1 dan 2. Aktivitas 1B dan aktivitas 2 semua. Untuk yang aktivitas 3 tidak usah dikerjakan. Oke, jelas untuk tugasnya anak-anak? Baik, anak-anak untuk menambah semangat kalian belajar di rumah ya, biar tetap semangat ya, Ibu punya yel-yel SMP Yapindo kita. SMP Yapindo semangat pagi, pagi-pagi luar biasa. SMP Yapindo pasti bisa istimewa. Oke anak-anak, berikut demikian untuk materi kita pertemuan ketiga kali ini. Sampai jumpa lagi dengan Ibu untuk materi yang berikutnya. Oke, jangan lupa tugasnya Ibu tunggu sampai jam 12. Oke. Oh iya, untuk tugas silakan kalian kirimkan ke di WA group saja ya Nana ya. Enggak, untuk yang kelas 7AB silakan kalian japri ke Bu Dwi Rita. Kemudian yang untuk kelas 7C silakan di grup kelas 7C. Jelas? Untuk pengiriman tugas, sekali lagi Ibu ulangi, untuk pengiriman tugas kelas 7A dan kelas 7B silakan kalian japri ke Ibu Dwi Rita Harnani. Kemudian untuk kelas 7C silakan dikirim ke grup kelas 7C. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, gunakan masker, kurangi kalian keluar-keluar rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.